Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman akramani wa akramakumullah. Di antara penyebab seseorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa di bulan Ramadan, di mana disebutkan dalam berbagai macam hadis yang menunjukkan seorang yang berpuasa di bulan Ramadan dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan memenuhi dua syarat, imanan wahtisaban, dia mengimani dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wahtisaban, dia juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari yang telah berlalu. Dosa-dosa yang telah berlalu yang tentunya adalah yang dimaksud dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya yang telah berlalu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis yang lain bahwa puasa adalah merupakan penghapus dosa. Ya, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Beliau bertanya, "Man yahfadu hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Artinya, Umar bin Khattab bertanya kepada seorang yang menghafal hadis Rasulullah SAW tentang fitnah. Maka Hudzaifah pun menjawab. Qala Hudzaifah, "Ana sami'tuhu." Saya mendengarkannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di mana disebutkan tadi bahwasanya Hudzaifah mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya itu akan dapat dihapuskan dengan apa? Dengan salat, puasa, sedekah, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam hal ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala menjelaskan apa yang dimaksud fitnah tadi. Apa yang dimaksud fitnah dalam hadis tadi? Beliau mengatakan, "Ma yu'radu lil insani." Apa-apa yang dihadapi oleh seorang berupa fitnah. Bisa jadi apa? Bisa jadi imma an yaf'ala min ajlihim syai'an minal haram dunal kufri. Atau dunal kabairi. Bisa jadi dengan sebab mereka, dengan sebab keluarganya, dengan sebab hartanya, atau dengan sebab tetangganya, dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bukan perbuatan dosa besar. Yang bukan perbuatan dosa besar. Sehingga dia terfitnah dengan sebab hal itu. Atau kata beliau, atau meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan yaqulul ulama ar-rajulu qad yuftanu fi waladihi wa qad yuftanu bi waladihi wa qad yuftanu min waladihi. Di sini ada 3 harfu jar. Pertama, bisa jadi seorang itu akan mendapatkan fitnah pertama fi waladihi dengan harfu jar fi, pada anaknya. Kemudian yang kedua bi waladihi dengan sebab anaknya. Yang ketiga min waladihi. Apa kata beliau menjelaskan perbedaan masing-masing? Beliau mengatakan yuftanu fi waladihi, pertama, seseorang akan mendapatkan fitnah dengan pada anaknya. Bisa jadi pada anaknya tersebut ada akhlak yang tidak baik, sehingga menjadi fitnah bagi orang tuanya, menjadi ujian, bagi cobaan bagi orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa jadi melakukan hal-hal yang buruk terhadap anaknya tersebut. Maka yang seperti ini dapat dihapuskan dengan apa? Dengan sholat, puasa, sedekah,
amar ma'ruf nahi munkar, dan seterusnya tadi. Kemudian yang kedua, yuftanu biwaladihi. Bisa jadi seseorang itu akan mendapatkan fitnah dengan sebab anaknya. Maksudnya bagaimana biwaladihi? Ya, bisa jadi dia akan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara anaknya. Disebabkan oleh anak. Dia sibuk dengan urusan dunia gara-gara ingin memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga meninggalkan kewajibannya melaksanakan salat berjamaah, sehingga menjauhkan bisa jadi dia melakukan yang diharamkan, melakukan praktek-praktek riba atau muamalah-muamalah yang diharamkan gara-gara ingin menuruti anaknya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga tadi apa? Waqad yuftanu min waladihi. Dan bisa jadi dia akan terfitnah dari apa? Dari sebab anaknya, dari anaknya tadi. Apa maksudnya? Kata beliau, bi an yad'uwa waladuhu walidahu alasu. Ya, bisa jadi anaknya mendoakan kedua orang tuanya dengan keburukan. Ini macam-macam fitnah yang terjadi pada anak. Ya, bisa jadi menyebabkan orang tuanya yang meninggalkan yang diperintahkan, melakukan yang diharamkan gara-gara anaknya. Bisa jadi orang tuanya ya terfitnah gara-gara anaknya yang akhlaknya buruk. Bisa jadi tadi anaknya mendoakan keburukan bagi orang tuanya. Ini fitnah yang seperti ini ya. Ketika orang tuanya mendapati hal-hal tersebut, maka disebutkan dalam hadis tadi akan dapat dihapuskan dosa-dosa tadi dengan apa? Dengan salat, puasa, sedekah, dan al-amru bil ma'ruf wan nahi munkar. Maka di antara puasa yang wajib yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa di bulan Ramadan. Maka ketika kita datang bulan Ramadan, jangan tinggalkan puasa ini. Dan bagi kita yang masih memiliki hutang, maka segera ditunaikan ya hutang tersebut dari puasa yang telah berlalu. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.